Ibu kepala sekolah karena sudah membuka pada kegiatan pagi hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam bahagia untuk kita semua. Selamat mengambil jatah konsul satu yang budaya yang kita kembali. Untuk pagi hari ini, teman-teman sudah kenal ya dengan satu sekolahan. Jadi pada pagi hari ini saya akan menyampaikan berbagai pengalaman praktek baik yang saya dapat di pendidikan saya, yaitu sertifikat CGP di Kabupaten Jepara. Insyaallah nanti yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk saya sendiri dan sekolahan yang bisa teman-teman. Adapun nanti kalau ada yang mau bertanya, silakan nanti bisa ditanyakan. Ya, itu untuk awal kita sudah. Untuk agenda pada pagi hari ini adalah pembukaan. Tadi pembukaan sudah diawali oleh Ibu Kepala Sekolah. Kemudian yang kedua adalah kita ada capaian umum, kemudian ada capaian khusus, kemudian pengalaman inti, kemudian eksplorasi konsep dan refleksi. Nah, nanti kita akan jabarkan satu persatu. Oke, sebelum kita mengawali untuk kegiatan pada pagi hari ini, kita buat kesepakatan dulu untuk pertemuan hari ini sebelum kita melanjutkan materi. Jadi untuk kesepakatan hari ini nanti jelas versi itu saja ya. Intinya nanti kalau pas ini dari teman-teman untuk zuhur nanti kita break atau langsung. Nah, ini kesepakatan bersama dulu. Jadi nanti kesepakatannya adalah zuhur kita break, kita masuk dan setengah satu. Ya. Oke teman-teman, karena pada pagi hari ini mungkin teman-teman sudah beraktivitas sejak pagi sampai siang, mungkin ada pikiran-pikiran yang kurang rileks atau badan yang kurang sehat, dan kita merealisasi, kita mindfulness ya, mudah-mudahan kita bisa buka kembali untuk mengikuti workshop saya. Mudah-mudahan nanti bisa dikenal dengan baik ya. Bapak Ibu bisa menikmati musik yang sudah yang akan saya bagikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan memberikan inspirasi kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan apa permasalahan yang kita alami pada pagi hari ini sampai detik ini nanti bisa terobati dengan kita mendengarkan instrumen yang sangat luar biasa ini. Oke, Bapak Ibu, setelah teman-teman mendengarkan relaksasi ada di video ini, kira-kira apa yang dirasakan? Ya, alhamdulillah ya, agak rileks ya, dan kemudian bisa terobati dengan mindfulness pada siang hari ini dengan mendengarkan instrumen yang sangat bermanfaat. Oke, Bapak Ibu, kita melanjutkan. Oke, untuk capaian umum pada materi ini adalah yang pertama memahami konsep pendidikan menurut kinerja Dewan Kawal dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di lingkungan sekolah yang berpihak pada umum. Yang kedua adalah melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk meningkatkan murid dengan profil pelajar Pancasila. Yang keempat, yang ketiga adalah memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Kemudian untuk capaian khususnya adalah mendemonstrasikan pemahaman mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus, respon, dan teori kontrol. Ada 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia,
5 posisi kontrol dulu dan segitiga restitusi. Kemudian menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah dan berpihak pada anak. Menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkan sesuai dengan kebutuhan sosial dan emosional murid. Itu adalah gambaran khususnya. Oke, ini ada pertanyaan formatif Bapak Ibu dulu. Bila mana nanti ada 3 pertanyaan formatif. Ini menurut Bapak Ibu dulu. Boleh setuju, boleh tidak setuju. Silakan dipahami untuk pertanyaan formatifnya. Kira-kira untuk hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju apa tidak? Oke. Ada yang setuju? Setuju? 50-50. Bu Emi setuju. Berarti hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Oke. Kita simpan dulu ya jawabannya Bapak Ibu. Nanti kita lihat materi berikutnya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju ya. Sebagian besar setuju. Oke, Pak Roja setuju kan? Setuju. Berarti menghukum anak dengan disuruh membersihkan. Oke, setuju ya. Pak Koyo setuju? Oke, setuju. Next, berikutnya adalah pertanyaan kemarin yang ketiga. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira setuju? Oke. Ya, anak-anak dikasih penghargaan, tak kasih uang. Nah, anak terus semangat itu setuju ya? Oke, kita simpan dulu jawaban dari Bapak Ibu guru. Nanti sesuai atau tidak. Yang jelas tidak ada yang salah. Ya, tidak ada yang salah itu jawaban Bapak Ibu guru. Oke, next. Topik dalam eksplorasi konsep. Nah, topiknya nanti ada 6 pokok pembahasan yang kita bahas. Banyak sekali. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori, motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dalam dunia berkualitas. Yang kelima adalah ada 5 posisi kontrol. Yang keenam adalah ada segitiga restitusi. Nah, nanti ini semua akan kita bedah, akan kita bahas kira-kira pemahaman kita tentang disiplin itu apa. Nah, nanti seperti itu ya. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini sedalam pemikiran Bapak Ibu guru yang ada saat ini. Disiplin, pengertian disiplin menurut Bapak Ibu guru itu apa? Yang ada di pikiran saat ini penting Pak Guru kalau disiplin artinya ini sesuatu yang harus kita hati. Pak Oleh mengikuti aturan yang ada. Pak Oleh tidak ada disiplin ini maknanya apa disiplin? Kok kita suruh anak tak kok disiplin ini maksudnya apa? Kita sendiri harus disiplin. Nah, ini maksudnya apa? Nah, ini guna dia, maka dalam pikirannya ada disiplinnya apa kira-kira? Sesuai dengan ketat peraturan yang berlaku. Oke. Sekarang coba kita lihat nanti disiplin itu apa kan? Nanti kita lihat ya. Oke. Perubahan paradigma. Yang disiplin akan dulu nanti ada penjelasan tentang disiplin. Paradigma, perubahan paradigma. Nah, itu dicontohkan kalau kita menggunakan ini bukan berarti alat contoh bukan ya. Tapi ini diibaratkan di situ. Ada kegiatan
kepalan tangan ada A dan B. A itu ibaratnya Anda, B adalah ibaratnya teman Anda. Kemudian Anda menyobek secara kertas kecil, kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Anda tulis yang sangat berharga untuk Anda itu. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Diambil, dipegang, digenggam sekuat mungkin. Nah, kencang-kencangnya. Yang buatlah sebuah kepalanya. Kemudian yang B atau teman Anda ini berusaha mencoba sekuat tenaga untuk meminta dan memberikan benda tersebut kepada teman Anda. Piye caranya? Ya, piye caranya supaya kertas yang ada di tangan ini bisa diambil oleh teman Anda. B itu berusaha membujuk, mengancam, menghadik, merayu, bahkan sampai menyuap agar dapat membuka kepala tangan teman Anda. Kira-kira apa yang terjadi kalau itu? Apakah akan dikasihkan genggaman tangan tadi? Apakah Anda tetap mempertahankannya? Kira-kira apa kalau itu? Ada hal berharga yang Anda simpan, tapi diroyok teman, disuruh membuka. Kira-kira apa yang terjadi? Apakah Anda mempertahankan apa mengasihkan? Mempertahankan, karena itu hal yang sangat berharga. Oke, betul. Oke, sekarang kita bicara dulu. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Nah, di sini ada ilusi guru itu mengontrol murid. Nah, sama halnya tadi, kalau kita mengundang sesuatu itu yang mengontrol kita atau orang lain. Kalau di sini ilusinya adalah guru mengontrol murid. Yang kedua adalah ilusi yang kedua adalah bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kamu mengkritik orang, mengkritik anak, apakah karakter anak itu semakin kuat? Ilusi yang ketiga adalah bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Apakah penguatan yang kita ngasih dan teman-temannya itu apakah bermanfaat? Ilusi yang berikutnya adalah bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah seperti itu? Apakah orang dewasa itu berhak mengatur anak kecil, berhak mengatur temannya, berhak mengatur orang-orang yang ada usianya di bawah kita? Nah, itu adalah ilusi dari perubahan paradigma teori kontrol. Nanti kita bahas apakah sesuai tidak. Berikutnya adalah perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Oke, sekarang kita bedakan siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Yang sebelah kiri itu sebelah kanan itu adalah stimulus, yang sebelah kiri adalah teori kontrol. Coba kita pahami Bapak Ibu. Apakah yang kita lakukan selama ini sesuai atau tidak? Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, itu stimulusnya seperti itu. Tapi dalam teori kontrolnya adalah kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, memahamkan. Jadi kalau yang stimulusnya itu adalah dia itu mencoba mempengaruhi agar orang lain berpandangan sama dengan kita. Itu yang stimulusnya. Tapi secara teorinya adalah kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Contoh berikutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Apakah ketika kita berbuat sesuatu itu pasti misalnya di perilaku buruk itu tidak sebagai suatu kesalahan? Itu sebagai stimulusnya. Kemudian sebagai teori kontrolnya adalah semua perilaku itu memiliki tujuan. Mungkin kadang kita belum tahu alasan anak ketika berangkat sekolah, terlambat sekolah,
Berikutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya, itu yang sebagai stimulus. Jadi Anda itu bisa dikontrol oleh orang lain. Maksudnya dari stimulus tersebut seperti itu. Kemudian teorinya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi tidak ada orang lain yang bisa menghadir atau memerintah Anda, tapi cuma diri Anda sendiri yang bisa mengontrol. Kira-kira seperti itu ya. Jadi tidak ada orang lain yang mengontrol, tapi diri kita sendiri yang bisa mengontrol otak kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah ini adalah stimulusnya. Jadi Anda itu berkuasa, jadi mengatur orang lain. Yang teori kontrol berikutnya adalah sebelah kanan adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Berikutnya adalah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ketika ini stimulusnya, ketika Anda membujuk seseorang kok gagal, pasti mengarahnya ke pemaksaan. Dibujuk ini tidak jelas. Dibujuk ini akan seperti tadi, ketika meninggal sesuatu dibujuk ini dikasih uang misalnya, tetap tidak mau. Intinya apa? Adalah pemaksaan. Kemudian di teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi punya pandangan yang luas. Jadi dia tidak berpikir langsung spontan. Berikutnya adalah model berpikir menang atau kalah. Nah itu yang stimulusnya. Tapi kalau di teori kontrolnya dia itu berpikir menang. Itu dia, jadi teorinya adalah menang. Jadi tidak berpikir menang atau kalah. Nah ini tadi yang Bapak Ibu Guru sampaikan tentang makna disiplin. Jadi bila disiplin itu dari bahasa Latin artinya ada disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid sekolah satu waktu. Disiplin ini, disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai. Jadi ketika kita melakukan disiplin, berarti ini akan menggali potensi kita menuju sesuatu yang kita inginkan. Jadi disiplin itu tidak berasal dari orang lain, tapi dari diri kita sendiri. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah itu yang ada di budaya kita. Jadi kita itu memaksa anak, memaksa orang, memaksa teman kita untuk mematuhi disiplin tersebut, mematuhi peraturan tersebut. Nah itu adalah nanti tidak dari diri sendiri, tapi dari paksakan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu tujuan mulia. Jadi dengan kata lain ya, disiplin itu di sini itu harus apa yang kita hargai, harus menghargai atau mencapai sesuatu tujuan yang mulia. Ketika kita disiplin, itu kita punya angan-angan. Saya harus menjadi seperti ini, saya harus menjadi orang seperti ini. Nah, itu dari disiplin. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan, nah ini adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah ini ada 3 poin. Yang pertama adalah setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Jelas ketika kita melakukan sesuatu pasti ada tujuan, pasti ada tujuannya. Misalnya saya berangkat pagi, tujuannya apa? Pasti biar tidak terlambat. Saya berangkat pagi biar tidak kena macet, berarti itu tujuan. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini oleh Dina Dosen
98. Jadi dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang dari dalam, dari diri sendiri, tidak ada paksaan dari luar atau pengaruh dari luar. Itu adalah motivasi intrinsik. Berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nanti kurikulum ketika ini pasti kita sudah mengenal yang namanya profil pelajar Pancasila. Apa saja? Ada 6. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga adalah bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global, kemudian bergotong royong dan kreatif. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Ini mudah-mudahan nanti di sekolah kita juga bisa menerapkan ini untuk profil pelajar Pancasila. Kita masuk ke yang kedua, yaitu tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Nah, jadi kita akan cari kira-kira motivasi itu seperti apa, hukuman itu apa. Nanti kita ini. Teori motivasi perilaku manusia. Nah, jelas di sini disampaikan ada contoh, ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Nah, otomatis kalau orang manusia, kalau dia tidak ingin dihukum, ya kan, dia mesti kepingin melakukan sesuatu, dan sesuatu tersebut itu dari luar. Dalam arti adalah dia tidak ingin dihukum dan menghindari ketidaknyamanan. Nah, saya berangkat pagi dan mau dihukum, misalnya kalau anak-anak seperti itu, ya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kalau tidak melakukannya pasti bangkrut, mencegat lagi, mengaruh jadi ngaruh dihukum. Nah, itu kan, itu adalah ketidaknyamanan. Karena maka dari itu anak berusaha berangkat pagi, mengaku maka besok untuk guru untuk takwa, terus ekonomi yang produksi, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah motivasi eksternal, motivasi yang datangnya dari luar, bukan dari dalam. Karena ada pengaruh dari luar. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi mereka itu melakukan sesuatu disiplin, melakukan perilaku baik, itu ada iming-imingnya, ada imbalan. Nah, nanti kalau saya mengerjakan PR, saya mengerjakan tugas, nanti saya dikasih reward dari guru, saya dikasih nilai baik, saya dikasih nilai 100. Nah, itu imbalannya, ya kan? Jadi dia itu berpikir ketika mau melakukan disiplin, melakukan hal baik, dia itu berpikir nanti saya dapat hadiah, nanti saya dapat imbalan. Ya, seperti itu adalah motivasi eksternal, di mana motivasi tersebut itu tidak datang dari dalam atau tidak dari diri sendiri. Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini dia sadar. Kalau saya berangkat pagi, nanti kehidupan saya akan tertata. Jadi tidak ada gara-gara kalau tidak telah dihukum takut enggak. Tapi dia menyadari, oh ya nanti kalau saya biasa rutin berangkat pagi, insya Allah nanti akan mengatur karakter saya sendiri secara tidak langsungnya. Motivasi seperti ini karena dia datangnya dari dalam, dari diri sendiri. Ini adalah intrinsik atau internal, yaitu motivasi dari semangat dari diri mereka sendiri, bukan dari luar atau dari orang lain. Nah, berikutnya adalah merdeka. Nah, merdeka kalau menurut Yajar Dewantara ini adalah tidak hanya terlepas dari perintah. Kalau merdeka kan gitu, dia tidak mau diperintah. Jadi dia itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi dia
bisa mengontrol dirinya sendiri tanpa ada paksaan dari luar. Jadi dia bisa melakukan apa saja sesuai dengan kemauannya dalam hal yang positif. Jadi tidak ada pengaruh orang mempengaruhi dia, orang memerintah dia. Itu tidak, ini menurut Ki-Hajar Dewan Toro. Jadi merdeka itu dia bisa mengontrol dirinya sendiri atau mengubah dirinya sendiri. Nah, ini ada dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan itu bisa menghukum seseorang. Ya, tidak. Kalau kita berpikiran anak kasih penghargaan biar anak tambah semangat. Tapi di sini dihukum oleh penghargaan. Gara-gara dia dikasih penghargaan, malah dia merasa dihukum. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan dihukum. Nah, ini penghargaan itu sama dengan dihukum. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Nah, intinya apa? Dia itu dibujuk supaya mau melakukan sesuatu, diiming-imingi, kasih penghargaan, ya kan? Dorongannya eksternal, karena itu pengaruh dari luar, diiming-imingi, kasih imbalan, karena bukan dari dalam diri mereka sendiri. Dan akan ada faktor ketergantungan. Nah, ketika kita dikasih reward, terus ayo siapa nanti yang dapat nilai 10 tak jajaki, misalnya. Siapa yang dapat nilai 10 tak kasih bonus. Siapa yang dapat nilai 10 tak kasih kuota gratis misalnya. Jadi seperti itu nanti kelamaan akan ada ketergantungan. Akan ada ketergantungan karena ini nanti akan berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan menghukum. Jadi menghukumnya apa? Nanti kita lihat di berikutnya. Penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, ketika kita kasih penghargaan kepada anak, jadi anak itu merasa aku sudah seperti ini, sudah cukup kok. Tidak ada keinginan untuk berkreasi lagi, untuk melakukan motivasi lagi, untuk inovasi lagi. Dia merasa cukup karena sudah kasih penghargaan. Jadi dia malas. Aku seperti ini sudah tepat, sudah bagus. Penghargaan tidak efektif. Jadi penghargaan kalau bisa itu jangan dilakukan karena kurang efektif. Karena tadi apa? Menghukum anak. Jadi anak itu malas, tidak mau untuk membuat kreasi lagi, inovasi lagi. Penghargaan merusak hubungan. Contohnya apa penghargaan merusak hubungan? Misalnya, ketika kita mengajar di kelas, ada guru A ngasih spesial kepada murid B. Guru A ngasih spesial kepada murid B. Ketika mampu lain ganti guru. Nah, di dalam kelas tersebut apa yang dilakukan guru A beda dengan yang dilakukan guru B. Karena guru A tadi saya dikasih bonus kok, saya dikasih nilai bagus kok, kan dikasih penghargaan. Tapi di nilai B guru B tidak, beda dengan yang dilakukan guru A. Dia merasa kecewa. Aku bilang guru kepenak orang galak, iso turu. Sedangkan guru yang kedua, mapel yang kedua ini, gak iso nyantai jadi sepaneng. Nah, dari sini kita bisa ngambil kesimpulan. Jadi nanti antara guru A dan guru B ini nanti ada kesenjangan, ya kan? Karena apa? Gara-gara ada reward dari guru yang pertama dan guru yang kedua tidak mengasih reward, nanti ada kesenjangan. Karena gara-garanya mengasih nilai bagus misalnya. Nah itu ya, jadi penghargaan merusak hubungan. Jadi kalau bisa kita minimalisir saja. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Ya seperti yang saya sampaikan tadi. Ketika kita kasih penghargaan, anak sudah merasa puas, tidak mau berusaha lagi karena sudah merasa aku sudah bagus, sudah dikasih penghargaan nilai 10. Nah itu menurunkan kualitas dari anak. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Hasil itu sudah bagus, sudah dinilai makmal, nilainya 100 misalnya. Nah jadi anak sudah agak malas, aku sedikit 100 kok. Aku biar gini aja, nggak mau belajar lagi ya. Nah seperti itu. Penghargaan mengurangi motivasi.
yang intrinsik itu adalah dalam diri kita sendiri. Ketika penghargaan itu sebagai stimulus kepada anak, anak ini akan merasa ketagihan. Jadi tidak dari diri mereka sendiri, karena dia itu tertarik, dia mau belajar, dia mau mengerjakan PR, gara-gara ada iming-iming. Nah, iming-iming itu adalah dari luar, eksternal, bukan dari intrinsik. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi pengakuan, perlu diingat ada beberapa hal. Nah, ini ada beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid. Nah, ini yang penting. Ketika kita di dalam kelas, kalau kita mau memberikan apresiasi kepada anak, usahakan kita rata. Kalau kita memberikan anak misalnya jawaban, kita memberi suatu pertanyaan kepada anak, meskipun jawaban itu salah, usahakan tetap kasih reward, tetap kasih penghargaan kepada anak. Misalnya A menjawab kurang tepat, bagus nak, jawabanmu sudah bagus. Nah, jadi kita tidak mematahkan semangat anak. Oh, jawabanmu salah, keliru dan sebagainya. Dan itu harus bisa mengatakan ketika kita menyampaikan reward atau penghargaan kepada anak, jangan tertuju kepada satu anak. Nah, ini ya, semua harus bergantian. Rata. Akhirnya misalnya anak ini pinter terus, jangan kita rata, karena kemampuan anak pasti beda. Ada yang lumayan, ada yang bagus, ada yang kurang. Yang usahakan ketika kita berada di kelas, kita samakan satu dengan yang lain, jangan membeda-bedakan. Beri pengakuan secara konsisten. Nah, ketika kita memberikan penghargaan, jangan cuma satu kali saja. Usahakan kita memberikan penghargaan itu konsisten, terus menerus, ya. Biar anaknya apa? Oh, dari sini anak itu merasa berarti yang disampaikan Pak Guru tidak cuma sebagai beritakan saja di awal saja, tapi memang dilakukan secara rutin, secara terus-menerus atau konsisten. Kemudian fokus pada proses. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Nah, ini ada contoh sebagai pembuka dan nilai kebajikan dan situasinya. Sebagai pembuka misalnya, kemarin saya perhatikan, nah itu sebagai pembuka. Kemudian nilai kebajikannya adalah rasa empati yang sangat besar sekali. Di situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita, kalau kita menolong murid, ya, ada anak kesusahan dan menolong mereka, itu adalah yang kebajikannya adalah rasa empati. Kemudian yang berikutnya adalah menghargai. Saya menghargai. Nilai kebajikannya adalah kepedulian, peduli. Situasinya adalah pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, ada teman yang sekiranya tidak mampu atau kurang mampu atau belum bisa. Nah, ini ada kepedulian dari teman yang lain, bisa membantu, mengajari bagaimana cara mengerjakannya. Nah, ini yang kebajikannya adalah kepedulian. Berikutnya adalah terima kasih. Nah, ketika kita melakukan atau mengucapkan terima kasih, nilai kebajikan apa? Rasa tanggung jawab. Situasinya adalah pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di pantai. Ketika ada teman atau kita sendiri atau murid-murid yang mengambil kertas yang berserakan di pantai, ini adalah rasa tanggung jawab. Tindakan guru. Nah, ini kira-kira menurut Bapak Ibu. Nah, ini juga dapat ini Bapak Ibu. Ada dua pilihan. Yang pertama adalah hukuman, yang kedua adalah konsekuensi. Oke, coba dipahami Bapak Ibu. Ada pernyataan kira-kira mana yang menunjukkan hukuman, mana yang menunjukkan
hukuman. Oke, kita simpan ya. Kita simpan yang pertama yang kena hukum. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman? Oke, hukuman. Berikutnya adalah murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apakah hukuman atau konsekuensi? Ayo. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Pak Rukewa. Anak itu adalah tidak memakai masker itu. Tidak memakai masker. Kemudian dihukum push up 15 kali. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, kita simpan nanti akan. Ini apa benar? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu kita. Hukuman. Oke, hukuman ya. Konsekuensi dan hukuman. Oke, nanti kita lihat. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Oke, simpen ya. Hukuman. Oke. Sekarang kita lihat apakah yang kita sebutkan tadi surat atau tidak. Oke ya. Yang pertama itu hukuman itu, yang kedua hukuman oke. Yang ketiga pusat hukuman, yang ketiga adalah konsekuensi, yang satu konsekuensi, yang terakhir ini. Kenapa konsekuensi? Karena ini mapelnya adalah PJOK. Karena PJOK lari-lari kan memang konsekuensi kan olahraga. Ya, jadi kita ngambilnya seperti karena pelajaran PJOK, kecuali kalau pelajaran bahasa itu lari sama hubungannya. Ya, kalau di sini ada PJOK berarti oh ya konsekuensi. Telat berarti lari. Ya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, ini mungkin kita tadi kalau masih di hukuman. Iya dong. Iya, kita break dulu. Nanti kita tadi setelah berikutnya adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi untuk hukuman ini mengarahnya kalau hukuman itu ke negatif, kan? Kalau konsekuensi itu beda. Yang pertama sebelah kiri dan sebelah hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah itu kalau hukuman. Tapi kalau konsekuensi sesuatu itu harus terjadi. Berikutnya adalah membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi membuat anak itu merasa tidak nyaman, tapi dalam waktu yang pendek atau singkat. Kemudian lagi yang hukuman anak membenci kedisiplinan. Nah, anak kalau disiplin ya hukum, tapi kalau dia itu disiplin tidak hukum. Anak menghargai disiplin itu konsekuensi. Kemudian paksaan, kalau konsekuensi itu adalah stimulus tanggapan. Kemudian yang hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk itu ada hukuman. Kalau konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi biasanya kalau anak dihukum, mesti kesalahannya itu berpikir. Jika kalau nggak merasa bersalah, karena dia takut dihukum. Tapi kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian marah
bersalah, marah, nah itu pasti. Kalau marah proses hukum. Kalau konsekuensi cuma kehilangan haknya saja, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu, jadi tidak waktu lama. Itu yang konsekuensi. Lanjut tentang restitusi. Nah, ini restitusi apa lagi? Tadi hukuman sudah, konsekuensi sudah, sekarang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, ini yang tetap nanti di restitusinya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan karakter yang lebih kuat. Jadi beda kalau dihukum. Kalau dihukum dia itu akan merasa minder, akan merasa takut ketika nanti kembali ke teman-temannya. Tapi kalau restitusi, karena dari restitusi ini anak itu tidak merasa dipojokkan, tetap dihargai, dan dia itu akan merasa lebih kuat ketika kembali ke teman-temannya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi apa. Nah, itu adalah restitusi. Dia itu berpikir nanti orang seperti apa sih nanti saya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi tidak dalam artian di sini adalah merendahkan orang lain, tapi dia itu harus berbaik dan memperlakukan orang lain seperti dirinya sendiri. Nah, ini ada contoh identitas gagal dan identitas sukses. Nah, di sini ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Yang identitas gagal itu adalah hukuman. Nah, jelas, kalau hukuman itu mengarahkan negatif. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tapi kalau di identitas sukses, disiplin, konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi. Dan di restitusi merupakan pilihan. Jadi lebih enak daripada hukuman atau konsekuensi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang, itu kalau hukuman. Karena ada hukuman itu sampai membekas, sampai tua, itu hukuman. Konsekuensi korban bisa diabaikan. Ya, restitusinya adalah korban mendapatkan ganti. Gantinya adalah murid anak akan tersakiti, itu kalau dihukum atau hukuman. Yang konsekuensi adalah murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kalau di restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Selanjutnya perilaku pasif agresif meningkat, itu kalau di hukuman. Kalau di konsekuensi adalah penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusi adalah masalah keberpihakan. Jadi kalau restitusi lebih cair. Selanjutnya adalah sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berarti hukuman ini kanggo nakut-nakuti. Lihat orang melaksanakan, berarti nanti sistem yang kita buat tidak berjalan. Nah, itu dihukuman kan. Kalau di konsekuensi adalah memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru. Jadi kita mengawasi gerak-gerik anak, kesehariannya seperti apa. Nah, itu kita supervisi. Itu dari konsekuensi. Tapi kalau di restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi yang dilakukan murid itu dia harus bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Konsekuensi atau restitusinya adalah dia harus paham dan tahu tentang apa yang akan saya lakukan berdampak buat diri kita sendiri atau mereka sendiri. Itu restitusinya. Kemudian hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Misalnya kalau di sekolah, kalau hukuman di sekolah, kalau sudah buat di sekolah ya harus bebas, ya sudah kehidupan mereka sendiri. Karena hukuman itu berlaku di sekolah atau di instansi. Kalau dari luar instansi ya bebas karena itu. Konsekuensi membantu menerapkan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Nah, ini bisa berdampak sampai masyarakat. Kalau restitusinya adalah fokus pada pemecah masalah dalam jangka waktu yang panjang. Nah, restitusi yang lebih enak.
hukum. Kamu harus, nah itu kata-kata kalau kita menghukum. Kamu harus pakai sepatu warna hitam, itu contoh hukuman. Kalau di konsekuensi adalah apa peraturannya, gitu ya. Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kalau dia restitusi, ini lebih enak. Apa yang kamu yakini? Ini kesepakatan misalnya. Kalau restitusi mengarah kesepakatan. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, ini kita akan cari solusi bersama-sama. Jadi anak tidak merasa terintimidasi, tidak merasa diadik, tidak merasa diakini. Jadi kita cari solusi bersama. Murid atau anak membenci peraturan, jelas. Kalau aturan digawe, ya anak itu selalu ya membenci. Hukum, harus jalan hukum, terus ya kalau peraturan sering, ya benci. Murid atau anak menghormati peraturan, ini kalau konsekuensi. Restitusinya adalah murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah ini karena restitusi itu mengarah ke intensi dari diri anak, jadi dia mau tidak mau ya harus menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Ini lebih bagus. Next, ini adalah ciri-ciri restitusi. Ada 9 ya. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan. Nah restitusi ini yang harus dilakukan. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak itu tidak dihakimi kamu salah, kamu seperti tidak. Tapi anak itu harus menebus kesalahannya dan belajar dari kesalahan, dari pengalaman. Memperbaiki hubungan, yang memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Jadi anak itu kita tawarin aja, jadi bukan dipaksa. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi restitusi itu mengarah ke pembinaan karakter anak, bukan perilaku atau sikap atau tindakan atau perbuatan, tapi dari jiwa atau dari karakter anak sendiri. Restitusi fokus pada solusi. Jadi di restitusi ini itu tidak menyalahkan anak, tapi kita pecahkan cari solusinya. Berikutnya adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika kita melakukan restitusi, anak ini tidak merasa minder ketika ada permasalahan dia berbuat salah dan dia kembali ke kelompoknya dengan mental baja, mental yang kuat, itu dia tidak minder. Lalu berikutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini yang perlu kita pahami. Mengapa di sekolah kita itu tidak menuliskan peraturan, tapi harus keyakinan? Karena di sini ada keterangannya. Mengapa kita memilih peraturan harus menggunakan mengapa kita harus memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini peraturan. Kalau kita menyadari, kalau kita keyakinan, kita meyakini kalau kita pakai helm yang jelas untuk keselamatan. Berikutnya adalah mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Kalau kita meyakini ini adalah sebagai keyakinan, maka ini adalah berdampak bagi diri kita sendiri untuk kesehatan. Tapi kalau kita meyakininya ini adalah sebagai peraturan, ya kita cuma melaksanakan peraturan saja. Berikutnya adalah mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Nah ini kita sikapi. Kalau peraturan seperti itu, tapi kalau keyakinannya kita meyakini kalau kita tepat waktu datang, ini akan memberikan dampak positif kepada diri kita sendiri. Tapi kalau kita berpikiran kita ada sebagai peraturan, ya kita menjalankan sebagai peraturan saja. Yang penting datang tepat waktu. Tapi kalau kita meyakini kalau kita datang tepat waktu pasti ada manfaatnya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggunakan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan.
keyakinan ini itu datang dari diri kita sendiri, bukan dari luar atau dari orang lain. Ini ada gambar di mana yang pertama itu adalah peraturan kelas. Nah, dari peraturan kelas nanti berkembang menjadi keyakinan kelas. Kalau selama ini kita adalah membuat peraturan kelas. Nah, nanti kita bisa perbaiki, kita mengarah ke keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas kita ke lingkungan yang positif. Kemudian kalau lingkungan positif sudah berjalan, kita masuk ke budaya positif. Kalau kita sudah melaksanakan budaya positif dan bisa melaksanakan dengan kontinu secara berlanjut, insya Allah akan terjadi keyakinan-keyakinan di sekolah yang sudah ada. Lanjut. Nah, ini ada contoh yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Mengapa? Ini sebelah kanan dan sebelah kiri itu sama kesepakatan kelas. Kira-kira kita ini fokusnya kemana, yang menunjukkan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Nah, kira-kira yang mana Bapak Ibu? Yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri kira-kira? Mana yang mengarah ke keyakinan kelas? Ingat, keyakinan kelas itu datangnya dari kesepakatan bersama, bukan dorongan dari luar. Yang mana kira-kira ini? Keyakinan kelas itu tidak mengarah ke negatif. Kesepakatan kelas itu tidak mengarah ke negatif, mengarah ke yang positif. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, itu bisa jadi. Menjaga kebersihan sekolah, itu bisa jadi. Kalau yang sebelah kanan itu, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Dalam arti menyayangi ya, menyayangi antara guru dan murid. Kemudian kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini ada beberapa. Nah, ini kira-kira keyakinan kelas apa yang kita buat? Ada peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau kita buat keyakinan kelas kira-kira bagaimana? Kalau peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelasnya apa? Apa? Biar rapi keyakinan kelasnya. Ini keyakinan kelas itu adalah kalimat yang positif. Jadi tidak boleh kalimat yang negatif. Baik. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Itu peraturan. Nanti kita lihat di keyakinan kelasnya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu peraturan. Tapi kalau nanti kita buat keyakinan kelas, nanti beda. Dilarang melakukan kekerasan. Di situ ada tulisan dilarang. Berarti sekarang dikatakan tidak boleh. Itu ada di peraturan. Kalau di keyakinan kelas nanti tidak boleh. Dilarang menggunakan narkoba. Ada kata-kata dilarang. Itu kalau di keyakinan kelas nanti tidak boleh. Bergantian atau menunggu giliran, ini juga tidak boleh. Bergantian. Gunakan masker, itu perintah, juga tidak boleh. Jangan berlari di kelas atau di koridor, itu peraturan. Tapi kalau sudah masuk di keyakinan, ini beda. Jadinya seperti ini. Selalu kembalikan buku di tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, ini menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Kalau di keyakinan kelas adalah keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Kalau di keyakinan kelas adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Nah, di keyakinan kelas adalah menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, itu peraturan. Kalau di keyakinan kelas kita gunakan kesehatan atau keselamatan. Nah, kata-katanya seperti itu. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan atau keamanan. Nah, itu keyakinan
ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, yang jelas manusia itu butuh hidup, ya kan, butuh makan. Berikutnya butuh kasih sayang dan rasa diterima. Butuh penguasaan, yang menguasai sesuatu, ya, entah yang menguasai kan, anak atau yang menguasai penguasaan. Kebebasan manusia itu butuh kebebasan. Kemudian juga butuh kesenangan. Kalau nggak senang ya stres, ya Pak lihat ya. Manusia itu kebutuhan dasarnya ada 5. Salah satunya adalah kesenangan. Ini senang, ya Pak ya. Oke, lanjut. Yang berikutnya adalah 5 posisi kontrol. Nah, ini yang sangat penting. Ada 5 posisi kontrol yang harus dimiliki oleh bapak ibu guru di dalam kelas atau di sekolah. Ini sangat penting. Yang pertama adalah ada yang namanya menghukum, yang di cetak merah itu. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah sebagai teman. Yang keempat adalah sebagai pemantau. Yang kelima adalah sebagai manajer. Pertanyaan saya, yang Bapak Ibu sudah lakukan ini ada di posisi mana? Penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Kira-kira yang pernah Bapak Ibu lakukan ini ada di posisi mana? Penghukum, jelas. Apakah sebagai teman ketika kita di kelas? Kalau sebagai penghukum, contohnya begini, menggaji, membentak, itu penghukum. Apa kita melakukan seperti itu? Tidak seperti itu ya. Itu yang biasa kita lakukan. Kemudian menunjuk-nunjuk, kamu, ini kalau menghukum. Kemudian menyakiti, kemudian lagi menyindir, itu kalau menghukum. Kalau sebagai membuat rasa bersalah, di situ adalah berceramah dan mengatakan seharusnya berarti anak itu merasa bersalah. Ibu nih, nah itu merasa bersalah kan? Nah itu tidak perlu, ya kan? Ibu kecewa dengan kamu, wis tak sekolah tak sapi, korek, misalnya, izin membolos tawuran, itu merasa bersalah, ya kan? Nah seperti itu. Jadi ini adalah membuat rasa bersalah kepada anak. Apakah kita melakukan seperti itu? Wes tak biayai sekolah, tidak belum sekolah. Wes tak kayak keringanan, bisa tak kayak waktu untuk belajar belum. Nah itu masa bersalah. Kalau sebagai teman berarti. Kalau sebagai teman itu membuat alasan-alasan untuk muridnya, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian kalau sebagai pemantau menghitung adu mengukur. Kalau sebagai manajer adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian yang berikutnya adalah kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Nah itu menghukum. Kalau kita sebagai membuat rasa bersalah adalah kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali. Mengatakannya ibu stres. Nah ini bisa stres. Membuat anak itu rasa bersalah. Tapi wajar kok anak ini kesel. Nah itu ya. Begini Pak, keselnya dari bocah. Berikutnya adalah ayo ini sebagai teman ya. Sebagai teman rata-rata ada sebagai teman dari sini. Ayolah lakukan demi ibu. Nah, ini suara yang ada itu tidak menghadapi atau tidak keras, tapi lebih ayolah lakukan demi ibu ya. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu apa? Nah ini dengan teman misalnya sebagai teman, sebagai pemantau menyesuaikan diri bila diawasi. Nah ini sebagai pemantau. Kalau sebagai manajer adalah menguatkan pribadinya. Berikutnya adalah murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kalau menurut saya bersalah adalah murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Sebagai pemantau adalah
peraturan dan hukum di dunia yang berkualitas. Kemudian identitas yang sebagai manajernya adalah mulai meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kita lanjut. Nah, ini ada beberapa pernyataan-pernyataan. Kemudian siapa yang mengatakan? Nah, ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini adalah pernyataan yang membuat rasa bersalah. Kecewa sekali. Nah, ini membuat anak itu merasa bersalah. Tidak pernah. Nah, ini menghukum. Lakukan demi ibu ini sebagai teman. Kemudian memberikan mendapatkan stiker bintang hari ini itu pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini harus sebagai manajer. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Itu sebagai pendukung. Bergerak antara peraturan pemantau dan manajer. Yang pertama kita bisa yang peraturan atau pemantau itu konsekuensi atau memberikan hadiah kalau sebagai pemantau. Tapi kalau sebagai manajer itu tidak dikasih hadiah, tapi diberikan perbaikan atau solusi atau memperbaiki masalah. Yang terakhir adalah sedikitnya restitusi. Nah, ini yang lumayan penting ketika kita mengatasi anak. Ketika ada anak bermasalah, kita harus menerapkan pakai segitiga restitusi. Jadi kita tidak menghukum anak, memberati anak, tapi kita memberikan solusi atas permasalahan anak. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, ini ya. Identitasnya anak ketika ada permasalahan itu tidak langsung dimarahi, tapi kita stabilkan dulu anaknya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang harus kita sampaikan ke anak. Ya. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan ini. Jadi anak itu tidak merasa dia itu sangat bersalah, tapi masih sifatnya adalah umum. Tidak kamu saja yang melakukan kesalahan ini. Bapak memaklumi apa yang kamu lakukan. Nah, itu menstabilkan identitas. Yang berikutnya adalah validasi kebutuhan. Nah, ini validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, ini ditanya dulu. Kira-kira kamu melakukan itu pasti ada alasannya, ya kan? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi di sini itu tidak menyalahkan anak, tapi kita cari solusinya. Alasannya apa kamu melakukan seperti itu? Pasti ada alasannya. Kamu berangkat sekolah pakai sepatu hitam, mesti ada alasannya. Nah, itu di validasi kebutuhan. Kemudian menanyakan tentang keyakinan. Nah, kalau seperti ini kembali ke intrinsik dari diri anak sendiri. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kalau kita punya kesepakatan sekolah, kira-kira kesepakatan sekolah itu apa? Berarti anak itu disiplin. Kalau disiplin itu ya pakai bajunya rapi, datang tidak terlambat, disiplin. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini kalau kita menanyakan kepada anak tentang meyakinkan, ya kan? Di situ adalah menanyakan tentang keyakinan. Ada contoh ketika kita menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Apa yang kita lakukan? Berbuat salah itu yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini lebih enak. Ketika kita ketemu anak yang dibalik, kamu datang terlambat terus, ada yang menunjuk saya. Itu tidak pas. Yang dikatakan dulu adalah berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti punya penyelesaian permasalahan ini. Jadi enak. Jadi anak itu tidak merasa dihakimi atau tidak merasa disalahkan atau dipojokkan. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah atau benar. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini kata-kata seperti ini yang harus disampaikan. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apa kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini kalau kita menstabilkan identitas. Kalau validasi kebutuhan, kamu bisa saja
tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, ini misalnya kalau kekerasan. Ngamuk, bijinya melek, kotor diberkahi. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok pagi? Nah, ini kecenderungan adalah kembali ke pribadinya anak, intrinsik. Jadi tidak ada tekanan dari luar. Jadi anak bisa berpikir dan bisa melakukannya sendiri. Yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Apa ini yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang pernah kita sepakati? Ini kalau kita sudah membuat kesepakatan kelas atau keyakinan. Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ini jadi anak seperti apa? Nah, itu ya. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Nah, ini menanyakan tentang keyakinan. Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ya, ini menanyakan keyakinan. Kalau ada anak punya masalah, nanti yang terakhir untuk menanyakan keyakinannya seperti itu. Karena keyakinan ini harus sesuai dengan kesepakatan kelas atau sekolah yang sudah dibuat. Nah, yang ada intervensi 30 detik, ada beberapa tadi yang kalau kita sampaikan kepada anak atau kita bisa pelajari. Yaitu yang terakhir adalah tentang disiplin positif. Jadi disiplin positif ini ada keterkaitan antara penggunaan disiplin, teori motivasi, kemudian dengan proses kontrol dan dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, ini cenderungnya nanti mengarah ke keyakinan kelas juga. Kemudian kalau Bapak Ibu guru nanti kita coba sekiranya restitusi untuk pemecahan masalah. Yaitu yang pertama adalah menstabilkan integritas, validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Itu untuk disiplin positif. Nah, ini sebagai referensi saja. Kalau selama kita mengubah paradigma saya, yang saya dapatkan apa? Ini sebagai referensi buat diri kita sendiri. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Kemudian peran Among seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi, yang saya telah lakukan selama mengikuti modul apa yang peran Among apa yang kita lakukan. Kemudian saya akan menjadi Among seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Jadi ini adalah referensi dari materi yang saya sampaikan. Dari awal sampai akhir ada tadi yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Kalau lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ya, dari ini
yang sudah langsung nanti silakan ditambah di sini di papan atau di kertas keyakinan kelas. Rajin. Ada, tapi kau lagi dengan ketika kau tidak. Ini ada kata tidak boleh saya ambil ya, tidak boleh. Nah, hari tidak ada, tidak boleh. Nah, ini boleh. Bertanggung jawab sama tanggung jawab sama ya. Bertanggung jawab. Ambil satu. Semangat, rajin, rajin. Oke, rajin ada dua, ambil satu. Oke ya, ada. Ada 6 keyakinan kelas yang sudah dibuat teman-teman. Yang pertama adalah tanggung jawab, aktif di kelas, semangat, damai bersama, rajin, dan berhormat guru. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang teman-teman buat. Jadi untuk keyakinan yang sudah kita sepakat. Apakah ada sepakat dengan keyakinan yang kelas juga? Oke, terima kasih. Jadi kalau teman-teman sudah sepakat dan sudah membuat keyakinan kelas seperti ini, konsekuensinya adalah teman-teman harus tahu dan bisa melaksanakannya. Kalau tidak melaksanakan berarti bukan keyakinan kelas. Karena teman sudah membuat semua, berarti ini harus dilaksanakan. Nah, terima kasih. Untuk sebagai tanda bukti bahwa Anda telah membuat keyakinan kelas, silakan teman-teman satu persatu silakan tanda tangan depan. Dari Mas Imam, silakan Mas, kalau bukan ya.